Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang persiapan ujian akhir sekolah semester 2. Nah, kita akan membahas beberapa soal pada pertemuan kali ini. Nah, soal pertama yang akan kita bahas adalah larutan berikut yang tergolong larutan elektrolit lemah adalah. Nah, kita analisis pilihan jawaban dari A sampai D. Nah, yang A, urea dan gula pasir. Nah, urea dan gula pasir itu merupakan larutan non-elektrolit. Jadi dia bukan elektrolit lemah. Nah, yang dikatakan elektrolit lemah berarti daya hantar listriknya itu lemah dan akan menimbulkan sedikit gelembung. Nah, jadi yang termasuk ke dalam elektrolit lemah itu adalah asam lemah, basa lemah. Nah, berarti di sini kita akan mencari larutan dari asam lemah atau basa lemah. Nah, pilihan jawaban yang B, asam klorida dan asam iodida itu merupakan asam kuat. Jadi, dia merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, kemudian yang C, natrium hidroksida dan asam nitrat. Nah, natrium hidroksida itu merupakan basa kuat. Berarti dia adalah elektrolit kuat, dan asam nitrat itu merupakan asam kuat. Berarti dia juga merupakan elektrolit kuat. Kemudian yang D, amonia. Amonia itu dia merupakan basa lemah. Nah, asam cuka dia juga merupakan asam lemah. Sehingga amonia dan asam cuka tergolong ke dalam elektrolit lemah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Oksidator dan reduktor pada reaksi redoks Cr2O7 2- tambah 6Fe2+ tambah 14H+ menjadi 2Cr3+ tambah 6Fe3+ tambah 7H2O adalah. Jadi kita menentukan oksidator dan reduktornya. Nah, oksidator itu adalah zat yang menyebabkan zat lainnya mengalami oksidasi, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Kebalikannya, reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, sedangkan dirinya sendiri mengalami oksidasi. Jadi intinya, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, berarti kita harus tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi dan reduksinya. Berarti kita tuliskan kembali reaksinya. Jadi Cr2O7 ditambah 6Fe2+ ditambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ ditambah 6Fe3+ ditambah 7H2O. Nah, ingat kembali, oksidasi berarti yang mengalami kenaikan bilok, sedangkan reduksi yang mengalami penurunan bilok. Nah, kita cari dulu bilok Cr pada Cr2O7 2-. Nah,
O itu biloxnya adalah min 2. Karena dia ada 7 berarti min 14. Nah, min 14 hasilnya itu harus min 2. Sehingga bilox dari CR2-nya adalah plus 12. Nah, itu jika CR-nya ada 2. Nah, jika CR-nya ada 1, berarti dapatnya adalah plus 6. Jadi, bilox CR-nya adalah plus 6. Nah, sedangkan di sebelah kanan bilox CR-nya adalah plus 3. Nah, jika kita pasangkan dari plus 6 ke plus 3 berarti mengalami penurunan. Berarti reaksinya adalah reduksi. Kemudian kita lihat Fe di sini adalah plus 2. Kemudian di sebelah kanan biloxnya adalah plus 3. Nah, dari plus 2 ke plus 3 berarti terjadi kenaikan bilox sehingga mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi yang bertindak sebagai yang mengalami reduksi dulu, zat yang mengalami reduksi itu adalah CR2O7 2-, dan zat yang mengalami oksidasi adalah Fe2+. Nah, sehingga oksidatornya adalah CR2O7 2-. Ingat, oksidator berarti dia mengalami reduksi. Sedangkan reduktornya adalah Fe2+ yang mengalami oksidasi. Nah, tambahan hasil dari reduksi hasil dari reduksi adalah CR3+. Nah, sedangkan hasil reaksi oksidasi itu adalah Fe3+. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Berikut adalah tabel daya hantar listrik beberapa larutan. Nah, yang ditanya adalah larutan yang termasuk elektrolit kuat. Nah, kita lihat larutan K itu nyala lampunya menyala, gelembungnya ada gelembung gas. Nah, jika lampunya menyala ada gelembung gas, berarti dia adalah elektrolit kuat. Kemudian yang L, lampunya menyala, ada gelembung, berarti merupakan elektrolit kuat. Yang M, tidak menyala tapi ada sedikit gelembung, berarti M termasuk ke dalam elektrolit lemah. Sedangkan yang N itu dia tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Berarti kalau lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas termasuk ke dalam non-elektrolit. Larutan O tidak menyala dan tidak ada gelembung, berarti sama dengan larutan N termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Jadi larutan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat berarti adalah larutan K dan L.
Oke, kita lanjutkan soal keempat. Nah, diketahui data hasil pengujian daya hantar listrik berbagai zat dalam 3 wujudnya sebagai berikut. Jadi di sini disajikan 4 zat. Nah, dalam wujud padatan, leburan, larutan. Nah, jadi larutan elektrolit yang merupakan senyawa kovalen adalah, nah ingat, senyawa kovalen dia hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutan. Nah, sedangkan kalau dia senyawa ion bisa menghantarkan listrik dalam wujud leburan atau lelehan dan larutan. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Kita lihat zat P sampai P, Q, R, dan S. Nah, zat P dalam wujud padatan dia non-konduktor, leburannya konduktor, dan larutannya konduktor. Nah, kalau leburan sama larutannya konduktor dan padatannya non-konduktor, berarti larutan zat P ini termasuk ke dalam senyawa ion. Kemudian Q, non-konduktor dalam wujud padatan, leburannya non-konduktor dan larutannya konduktor, berarti termasuk ke dalam senyawa kovalen. Untuk zat R, padatannya konduktor, leburannya konduktor, dan larutannya tidak larut. Nah, berarti ini hanya pengecoh soal. Kemudian yang S, padatannya non-konduktor, leburannya non-konduktor, dan larutannya buruk. Berarti dia masuk ke dalam kovalen, senyawa kovalen. Nah, jadi elektrolit yang merupakan senyawa kovalen berarti adalah Q dan S. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui persamaan reaksi MnO2 tambah HCl menghasilkan MnCl2 tambah H2O tambah Cl2. Nah, setelah disetarakan, maka koefisien dari asam klorida adalah, nah asam klorida berarti HCl. Yang ditanya berarti koefisien dari HCl. Nah, HCl berada di sebelah kiri sebagai zat bereaksi. Nah, langkah pertama kita tuliskan lagi reaksinya. Berarti di sini reaksinya adalah MnO2 ditambah HCl menghasilkan MnCl2 ditambah H2O ditambah Cl2. Nah, reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur yang di sebelah kiri sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah Mn. Di sebelah kiri Mn-nya ada 1. Nah, ternyata di sebelah kanan Mn-nya juga ada 1. Berarti reaksinya berarti Mn sudah setara. Nah, kemudian kita lihat lagi Cl-nya. Di sebelah kiri Cl ada 1, sedangkan di sebelah kanan Cl-nya ada 2 ditambah 2 berarti ada 4. Nah, untuk setara berarti Cl yang kekurangan kita kalikan. Berarti di sini yang kekurangan adalah Cl yang di sebelah kiri. Berarti biar sama, Cl yang di sebelah kiri kita kali 4. Nah, berarti H pada HCl-nya berubah jumlahnya. Berarti H di sini adalah 4, sedangkan H di sebelah kiri kanan itu baru ada 2. Maka kita kalikan 2 di tempat yang kekurangan. Nah, berarti sekarang ketika H2O kita kalikan 2, berarti O-nya juga berubah. Berarti O di sebelah kanan menjadi 2,
Sedangkan O di sebelah kiri juga 2. Berarti reaksinya sudah setara. Jadi koefisien dari asam klorida atau HCl, nah itu adalah 4. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Sebutkan nama senyawa berikut. Nah, berarti kita masuk ke tata nama. Nah, yang A, HgNO3 2 kali. Nah, Hg itu adalah raksa. Kita tulis raksa. Nah, Hg dia punya biloks lebih dari satu jenis. Berarti kita tuliskan berapa biloksnya. Nah, NO3 itu biloksnya adalah -1. Karena dia ada 2, berarti jadinya -2. Untuk sama berarti Hg di sini adalah +2. Berarti raksa 2 NO3 itu adalah nitrat. Berarti raksa 2 nitrat. Nah, yang B, NH4Cl. Nah, NH4 itu adalah amonium. Nah Cl-nya adalah klorida. Berarti amonium klorida. Kemudian MgS. MgS berarti dia merupakan senyawa ion. Berarti kita hanya tuliskan ion positif sama ion negatifnya ditambahkan ida. Berarti Mg itu adalah magnesium sulfida. Nah, yang D, Na3PO4. Berarti ini adalah senyawa poliatom. Nah, Na itu adalah natrium. Nah, jika ion negatifnya adalah ion poliatom, berarti tidak kita tambahkan akhiran ida. Berarti natrium fosfat. Yang E, SnCrO4. Nah, ingat Sn itu punya biloks yang lebih dari satu jenis. Berarti kita tuliskan sama seperti yang A, HgNO3 2 kali. Berarti Sn itu adalah timah. Nah, CrO4 itu biloksnya adalah -2. Maka Sn berarti adalah +2. Berarti jadinya timah 2 kromat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Yang A, barium klorida. Barium itu adalah Ba. Nah, jadi Ba itu biloksnya adalah +2. Nah, klorida itu berarti Cl. Cl itu biloksnya -1. Berarti biar sama, Cl-nya kita kali 2. Sehingga rumus kimia dari barium klorida adalah BaCl2. Yang B, dinitrogen pentaoksida. Nah, ini berarti adalah senyawa kovalen. Kita tuliskan dulu nitrogen, berarti N. Nah, ada di depannya, berarti itu 2. Jumlah N-nya ada 2. Pentaoksida. Oksida itu adalah O. Penta itu 5. Berarti jumlah O-nya 5. Berarti rumus kimianya adalah N2O5. Yang C, kalium iodida. Nah, kalium itu adalah K. Iodida itu I.
Nah, berarti ini adalah senyawa ion. Nah, kalium itu biloxnya adalah +1. Si I juga -1, berarti dia sudah sama. Maka kalium iodida rumus kimianya adalah Ki. Nah, kemudian yang D, timbal 2 nitrat. Nah, timbal itu adalah Pb. Nah, timbal 2 nitrat, 2 berarti adalah bilox timbalnya. Nah, nitrat itu rumus kimianya adalah NO3. Nah, karena tadi Pb itu +2 dari sini. Nah, berarti nitrat itu adalah -1. Sehingga biar sama, biar netral senyawanya, berarti NO3-nya kita kali 2. Berarti rumus kimia dari timbal 2 nitrat adalah PbNO3 2 kali. Nah, yang E, besi 3 sulfat. Nah, besi itu rumusnya adalah Fe. Sedangkan sulfat itu SO4. Nah, ingat sulfat itu biloxnya adalah -2. Nah, sedangkan besi dari soal ini kita ketahui 3 + 3. Nah, untuk menghasilkan senyawa yang netral berarti kita samakan muatan positif sama negatifnya. Berarti Fe kita jadikan dia +6 dan SO4 menjadi -6. Berarti jadi Fe kita kali 2, SO4 kita kali 3. Jadinya Fe2, SO4 3 kali.